terkait poster mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Bapak? Iya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Neno Warisman Channel di Blessing News Plus, baru saja Presiden Republik Indonesia menyambut serta menjelaskan pandangan beliau dan menghimbau tentu saja kepada universitas untuk tidak membungkam atau tidak melarang ya mahasiswa-mahasiswa untuk berekspresi, karena the king of the lip service ya, bukan king of a lip service atau king of lip service ya, itu dialek saja. Baik, kita masih terus mendoakan ya anak-anak yang sedang belajar berdemokrasi ya, diharapkan tetap menjaga kesantunan ya, dan menurut para pengamat apa yang dilakukan dengan menobatkan, memberikan mahkota ya pada gambar poster itu sangat santun begitu, sudah sangat santun menurut beberapa pengamat ya. Yang ini berbeda pendapat-pendapat, karena itu kita terus di Breaking News Plus ini kita belajar sama-sama ya. Saya dengan membaca ini jadi tahu banyak ya. Ternyata hari ini hari Rabu di Kendari Presiden akan datang ya, tetapi di sana Presiden disambut oleh membuka Munas Kadin di Kendari. Jokowi disambut spanduk "Selamat datang the King of Lip Service". Ya, ini fotonya baru saja kita terima dari Azura. "Selamat datang the King of Lip Service". Ya. Presiden Jokowi dijadwalkan hadir membuka gelaran Munas Kadin 8 di Kendari tanggal 30 Juni. Ketua Umumnya Anton Timbang mengatakan penyelenggaraan Munas Kadin sudah dapat izin dari Satgas COVID-19 Kendari dan Pemprov Sultra. Jadi nggak apa-apa ya. Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru mengutus protokoler kepresidenan ke Kota Kendari meninjau lokasi, memastikan tentang kehadiran Bapak Presiden di acara pembukaan Munas ke-8 hari ini ya, di Sabtu, Anton Timbang Sabtu 26 Juni. Jadwal presidennya tanggal 30 Juni hari ini. Ternyata sudah mendapat sambutan hangat berupa spanduk bertuliskan "Selamat datang the King of Lip Service". Foto spanduk "Selamat datang the King of Lip Service" itu viral beredar di sosial media hari ini Selasa kemarin. Tampak spanduk dibentangkan persis di area gerbang masuk Kota Kendari. Gelar ini diberikan setelah ramai di media sosial online. Yang pertama memberikan gelar Jokowi sebagai King of Lip Service alias Raja Membual. Oh, ini baru ketemu kita ya, ternyata semua kita ngomong King of Lip Service, King of Lip Service. Oh, ternyata artinya adalah Raja Membual ya, Raja Membual. Dan gelar ini diberikan karena Jokowi dianggap sering tak konsisten dalam ujarannya. Mengobrol janji manis tapi realitanya sering tak selaras.
Begini faktanya, katanya begini, faktanya begitu. Bunyi pernyataan BEM UI di akun media sosialnya pada Sabtu 26 Juni. Sabtu 26 Juni 2021. Ini adalah produk dari Brigade UI dan ternyata Presiden sendiri nggak apa-apa ya. Jadi Pak Profesor Ari Kunchoro nanti ya, bukan nanti ya, tapi Pak Said Didu itu sudah membicarakannya di Neno Channel ya tentang rangkap jabatan dengan semua aspek dan semua pernak-pernik di sekeliling perangkapan jabatan itu. Dan konon juga istri beliau, istri Pak Ari Kunchoro juga adalah seorang pejabat ya. Kita lanjut baca beritanya. Ini rupanya ramai ya, ramai sekali ya anak-anak kita ya, pemuda-pemuda hebat ya, kritis dan berani, jujur berani dari BEM seluruh Indonesia minta ya rektorat kampus tak jadi alat pemerintah, katanya dari CNN. Kita lihat bacakan BMSI, yaitu BEM seluruh Indonesia minta rektorat kampus tak jadi alat pemerintah. Ya ini yang benar ya. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Nofrian Fadil Akbar, meminta Rektorat Perguruan Tinggi tak jadi alat pemerintah untuk membungkam gerakan mahasiswa. Hal itu disampaikan untuk mendukung BEM UI yang dipanggil Rektorat hari Ahad lalu, ya, karena mengkritik Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Jangan sampai Rektorat atau kampus dijadikan alat oleh pemerintah untuk membungkam gerakan mahasiswa. Jadi, Fadil berharap rektor dan pejabat kampus UI melihat sikap BEM UI tersebut semata-mata sebagai bentuk kritik. Presiden sendiri udah bilang itu kritik biasa ya. Terlebih BEM UI sudah memiliki kajian ilmiah sehingga menyimpulkan hal demikian. Oke. Sebenarnya kalau kita belajar dari bahasa, Presiden juga nampak kalau ahli gestures tubuh tentu saja bukan terlalu nggak terlalu ada terasa tidak nyaman ya di situ ya. Ya itu wajar sekali seorang manusia, oke? Jadi yang paling penting adalah kata Fadil menyerukan agar mahasiswa Indonesia tak takut terhadap segala pembungkaman yang dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Menurutnya mahasiswa tak akan bungkam meski terus ditekan. Ya, saya juluki mahasiswa itu seperti katanya. Semakin ditekan, loncatnya makin tinggi dan makin besar. Jangan takut, katanya. Baik, ini dari BEMSI ya, untuk seruan agar rektorat ya jangan jadi alat pemerintah. Kemudian dari BEM UNS soal rektorat UI ya, mimbar akademik kampus di Kebiri, ini juga ada berita dari BEM UNS. Dan ada BEM Malang Raya, ini juga ramai sekali ya, seluruh Malang ya, BEM-nya dari banyak universitas mengatakan segala bunyi dari istana hanya bualan, katanya. Jadi tadi raja membual ya, padanan katanya dari the king of lip service. Kemudian ada juga berita dari newsberita.islam itu dukung kritikan BEM UI, BEM USU Universitas Sumatera Utara banyak janji tak terrealisasi. Wajar Jokowi dijuluki the king of lip service. Ya, kita baca satu persatu beritanya dari BEM. Ini harinya kita melihat mahasiswa, para mahasiswa ya. Kita lihat pemuda-pemuda calon pemimpin bangsa, pemuda-pemudi ya. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Malang Raya Zulkifli Nurfadil menilai semua ucapan yang keluar dari istana saat ini hanya berujung omong kosong semata dan menjadi alat pukul bagi yang melawan kekuasaan. Hal ini disampaikan BEM Universitas Indonesia yang memberi julukan kepada Joko Widodo sebagai the king of lip service atau raja membual. Di saat yang sama segala bunyi yang terdengar dari istana hanya berujung pada bualan semata yang akhirnya menjadi alat pukul bagi siapapun yang melawan dengan relasi kuasa. Ya. Melalui pasal karet Undang-Undang ITE, di sini dia menyinggung pelemahan KPK yang dilakukan secara masif dan sistematis dan adanya intervensi Presiden dalam supremasi hukum. Ini merembet kepada persoalan KPK ya, kelihatannya. Baik, menurut birokrat Universitas Indonesia, untuk dapat meluruskan nalar akademiknya bahwa kebebasan berpendapat yang substantif serta korektif terhadap negara. BEM Malang Raya sendiri merupakan sebuah wadah berkumpul bagi seluruh BEM universitas yang ada di Malang, Jawa Timur dan sekitarnya. Oh, Malang Raya itu termasuk Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur sudah
mereka sudah satu pendapat ya, sama mendukung BEM UI. Kemudian dukung kritikan BEM UI, BEM USU. Kita sekarang lihat dari BEM Universitas Sumatera Utara. Kata BEM USU, banyak janji tak terrealisasi. Wajar Jokowi dijuluki the king of lip service ya. Kita lihat Badan Eksekutif Mahasiswa USU Universitas Sumatera Utara mendukung kritikan BEM UI ya. Presiden Mahasiswa USU Muhammad Rizky Fadilah mengatakan BEM USU hadir bersama dengan BEM UI untuk tetap menyuarakan kritik yang dijalankan sesuai koridor mahasiswa. Ya, ini Rizky pun membeberkan sejumlah janji Jokowi yang tak terwujud seperti revisi Undang-Undang ITE yang tidak menjadi prioritas prolegnas, pasal karet Undang-Undang ITE yang sudah makan sekitar 800-an kasus, semakin dilemahkannya KPK, dan rentetan janji yang lain ya. Rizky memastikan BEM USU akan tetap menjaga solidaritas antar sesama mahasiswa dalam memberikan kritikan kepada pemerintah. Ya, sebab inilah yang menjadikan mahasiswa sebagai the change agent of change atau agen perubahan di tengah masyarakat. Baik, ini adalah dari BEM USU ya. Kita kemudian lihat ada yang penting di sini tentang poster. Ya, ada yang marah atau ada yang menilai bahwa pemakaian mahkota ya itu konon merupakan simbol negara. Di metro.tempo.co di sini dibahas ex ketua BEM UI setuju kritik king of lip service karena presiden bukan simbol negara. Kita lihat ya. Sekali lagi ya, ini mungkin gambar yang paling populer nih ya, di hari-hari ini, gambar paling populer. Oke. Bukan simbol negara, metro.tempo.id. Ya, para mantan ketua BEM UI menyatakan sepakat dengan kritik pengurus BEM UI saat ini 2021 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebelumnya BEM UI mengkritik Jokowi sebagai king of lip service karena ucapannya yang dinilai tidak konsisten. Mereka pada mendukung, ujar Ali Abdillah, ketua BEM UI tahun 2013 saat dihubungi Tempo. Ya. Ali yang saat ini bekerja sebagai dosen hukum tata negara di Fakultas Universitas Indonesia itu juga menyayangkan sikap kampus yang menyebut kritik tersebut menyalahi aturan. Karena dinilai telah menghina simbol negara, menurut Ali, pihak kampus sudah keliru. Karena dalam Undang-Undang 45, presiden bukan simbol negara. Ini pernah ramai juga ya beberapa waktu yang lalu mengatakan presiden itu simbol negara. Bahkan di dalam sebuah percakapan talk show yang terkenal ya. Rupanya ilmu tata negara menjelaskan presiden bukan simbol negara ya. Jadi simbol negara apa? Bendera merah putih, itu simbol negara. Lalu setahu saya lanjutkan, delik penghinaan presiden sudah dicabut MK, baru mau ada rencana lagi di RKUHP, rencana KUHP ya, ujar Ali. Selain itu, Valdo Maldini yang merupakan ketua BEM tahun 2011 menyatakan kritik yang disampaikan BEM UI saat ini terbilang biasa-biasa aja. Menurut dia ada banyak kritik yang jauh lebih keras kepada Jokowi dibanding milik BEM UI. Saya kira semua pihak tidak perlu berlebihan menanggapi kritik tersebut. Baru sebatas kritik kok, yang membuli lebih parah. Banyak kan capek juga tiap ada yang kritik langsung reaktif, kata Valdo. Kemudian Ketua BEM UI tahun 2017 Muhammad Saiful Mujab ya juga menyatakan setuju dengan kritik king of lip service. Menurut dia yang disampaikan BEM UI memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang sangat menarik. Pak Faisal Basri juga mengatakan bahwa datanya itu lengkap. Kalau kita yang biasa-biasa ini inget ya soal mobil SMK. Itu banget, katanya udah pesen 6.000, ada yang udah pesen 6.000 tapi ternyata sampai hari ini mobil SMK-nya nggak ada juga ya gitu. Dan akhirnya hilang bersama waktu ya. Padahal mungkin itu bisa termasuk kategori itu juga sama ya. Pesan yang diberikan juga menggambarkan keresahan yang terjadi. Saya setuju hal ini. Soal ada yang tidak setuju karena dinilai kurang etis, ya silahkan aja. Semua orang bebas berhak berpendapat, kata Mujab. Sabtu pekan lalu BEM UI melalui akun Instagram mereka menggelari Jokowi dengan sebutan King of Lip Service tanggal 26 Juni ya. Jadi artinya Raja Membual.
ya. Salah satu kejadian yang membuat gelar King of Lip Service disematkan, ya, ini menarik. Saat Jokowi menyatakan rindu ingin didemo agar pemerintahannya dapat dikontrol. Namun, menurut data yang disajikan BEM UI, banyak aksi demonstrasi yang justru berujung penangkapan dan tindakan represif aparat kepada mahasiswa, seperti misalnya data dari Kontras yang dikutip BEM UI sebanyak 1.500 laporan kekerasan aparat kepada pendemo tolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi. Belum pada demo lain yang kerap berujung penangkapan dan penghalangan bantuan hukum. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk lip service semata-mata. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Tulis akun BEM UI, ya. Ada rimanya, ya. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Ada al ya. Bagus juga, ya. Kita lihat sekarang BEM IPB juga. BEM IPB mengatakan suara kritis mahasiswa sedang dibungkam di mana-mana, ya, fase itu dari viva.co. Dan kita lihat juga ada berita dari Pemuda Muhammadiyah dan HMI dukung sikap BEM UI. Kemudian kita baca dulu BEM IPB. BEM IPB, ya. Ini anak-anak muda luar biasa, ya. IPB sekolahnya putri saya, ya. Angkatan 51 dia. Yang sekarang di Turki. BEM KM IPB menyayangkan sikap Rektorat Universitas Indonesia yang melakukan pemanggilan, ya, kepada BEM UI. Kami di BEM IPB maupun mahasiswa IPB secara keseluruhan sangat menyayangkan terhadap aksi pemanggilan yang dilakukan oleh Rektorat UI kepada kawan-kawan di BEM dan juga teror digital yang diterima oleh kawan-kawan di BEM UI. Kita kemarin belum bahas, ya, bahwa memang akun dari 5 orang anggota BEM UI itu diberangus gitu, ya, diteror, diberangus, dihilangkan. Tapi kelihatannya konon sudah ada yang mulai nyala lagi, belum diupdate juga. Kami rasa hal tersebut merupakan bentuk pembungkaman kritis akademik, kata Presiden BEM IPB Langit Biru di Bogor, Jawa Barat, Selasa 29 Juni kemarin. Langit menilai, oh ini namanya Langit. Presiden BEM IPB namanya Langit Biru, bagus banget, blue sky, ya. Mungkin ayahnya penerjun atau ibunya penerjun payung nih, ya. Langit menilai kritikan yang disampaikan BEM UI sudah substantif dengan data kajian yang jelas. Karena jika kita melihat dari bentuk kritiknya sudah sangat substantif dan juga berlandaskan sitasi secara kajian yang jelas. Oleh karena itu kami menyatakan dengan tegas, kami bersama BEM UI dan melawan segala bentuk tindakan represif maupun pembungkaman kritik akademik yang baik, kata Langit, ya. Luar biasa. Semalam saya juga dengerin Valdo, ada Valdo dengan Ade Armando dan juga ada Fadlizon. Di sini ternyata ada beritanya panas, Fadlizon, politiknya BEM UI untuk rakyat, ya. Kita lihat berita berikutnya, Pemuda Muhammadiyah dan HMI, ya, pasti sore hari ini bergulung-gulung dukungan terus, ya, kepada BEM UI, ya. Ketua Pemuda Muhammadiyah Adi Wicaksono, ya, Sunanto. Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengkritik langkah Rektor UI yang memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Tak elok apabila di dunia akademik seperti demikian, ya. Seperti pengebirian ekspresi. Padahal Presiden tadi bilang itu ekspresi, ya. Di dunia pendidikan, ekspresi itu bisa menemukan ilmu-ilmu baru. Sunanto menilai tak semestinya Rektorat UI sampai memanggil para pengurus BEM UI terkait postingan tersebut. Dia menilai tindakan itu justru tergolong pembungkaman terhadap nalar kritis mahasiswa. Ya, tidak linier dengan keinginan besar Presiden, katanya. Dan itu berat, kalau terus begitu akan berdampak ke pendidikan lain. Dan seterusnya. Ya, oke, ini Sunanto kemarin sempat juga ini. Yang terakhir kita baca adalah ya, berita ini dia. Usai Jokowi the King of Lip Service, muncul panggilan Revolusi Indonesia 2021 dari PBHMI. Kita lihat bersama Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam Afandi Ismail.
Belum rampung polemik unggahan Jokowi The King of Lip Service dari BEM UI, publik kembali dikejutkan dengan poster dari Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO Afandi Ismail. Poster kali ini berisi seruan untuk menyudahi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Judulnya HMI Bersama Rakyat Memanggil Revolusi Indonesia 2021. Dalam yang dilengkapi gambar Afandi Ismail mengenakan atribut HMI itu juga tertulis, Jokowi harus turun, rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara, selamatkan demokrasi Indonesia untuk menang. Kepada kantor berita politik Ermol, Afandi mengajak masyarakat untuk objektif dan independen melihat situasi bangsa dan negara yang sedang mengalami keterpurukan multidimensi, di mana utang luar negeri telah mencapai 6.500 triliun, kemiskinan kian meningkat hingga nasib pendidikan tidak jelas, yang sebenarnya bukan baru terjadi karena pandemi, tapi sebenarnya sudah terjadi dan tercatat kalau mau objektif dan jujur sejak Jokowi memimpin 2014, ujarnya saat Selasa. Pemerintah sambungnya tentu punya dalih untuk mengatakan Indonesia dalam keadaan aman, tapi fakta yang terjadi membuat kepercayaan publik secara konsisten menurun. Jadi menurut saya 7 tahun Pak Jokowi memimpin sudah cukup, terutama karena beban negara yang luar biasa dan mengalami keterpurukan. Di satu sisi, Afandi meminta Presiden Jokowi bersikap kesatria dan menunjukkan jiwa negarawan dengan menyatakan mundur. Kalau tidak sanggup, lebih baik mundur daripada bertahan, tapi menambah derita rakyat. Ya, tutupnya. Jadi, wow, ternyata sudah cukup lama ya saya membaca berita-berita ini. Dan ini berapa berita-berita yang lain ya, ada sengketa pilkada di Yamamu ya, di Papua, kemudian juga ada berita kapal yang tenggelam ya, 6 orang yang meninggal ya, kapal feri KMP Yunich tenggelam di Selat Bali ya, ada 44 yang dievakuasi selamat ya. Terima kasih Azura. Dan juga kita lihat juga ada berita dari Pak Luhut, katanya mengatakan Jokowi kiriman Tuhan, belum ada yang mampu melebihi beliau. Ini suara yang berbeda ya dari para mahasiswa. Kemudian juga ada berita Pak Jokowi tunjuk Pak Luhut jadi koordinator PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Ini selalu dalam keadaan apapun yang ditunjuk untuk menangani Pak Luhut ya. Banyak ada berita-berita yang lain lagi, tapi rupanya cukup dulu kita sudahi pertemuan kita di Blessing News Plus ya. Paling tidak kita terus menerus mendoakan, dan jangan lupa saya selalu ingin mengingatkan ya, kita kembali membaca Al-Quran, dan kita himbau kepada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita semuanya untuk memegang mushaf Al-Quran atau yang ada di HP atau kapan saja. Dan saya menghimbau kepada Pak Joko Widodo untuk, dan juga segenap menteri semuanya, kita rame-rame kita ajukan kembali Al-Quran, kita angkat kembali Al-Quran ya, kita jadikan Al-Quran, kita baca Al-Quran ya, dimanapun saja kita berada, baca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini dapat membersihkan segala penyakit ya, luar dan dalam yang kita derita sebagai bangsa, yang insya Allah dengan kekuatan dari bacaan Al-Quran ini, insya Allah kita akan keluar dari segala kesulitan. Terus bekerja untuk kebaikan karena Allah dan Rasulnya serta orang mukmin melihat hasil pekerjaanmu, dan kelak akan ditampakkan dari sisinya yang gaib tentang apa-apa yang kau kerjakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BEM seluruh Indonesia.